Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Salsabila dengan NIM 2450191162 dari kelas E. Di sini saya akan membuat video presentasi untuk tugas pertemuan ke-7 Kimia Farmasi 1 dengan analisis kualitatif dan karakterisasi senyawa obat. Selanjutnya ada tujuan tugas. Tujuan dari tugas ini adalah untuk menguji kemampuan mahasiswa dalam merancang prosedur identifikasi senyawa obat secara sistematis melalui integrasi metode analisis konvensional dan instrumental, sekaligus membuktikan pemahaman mendalam terhadap prinsip Green Analytical Chemistry atau GAC. Mahasiswa dituntut untuk mampu menerjemahkan struktur molekul senyawa menjadi alur kerja laboratorium yang logis melalui diagram alir, dengan fokus utama pada efisiensi penggunaan reagen, minimalisasi limbah berbahaya, dan pemilihan pelarut yang ramah lingkungan, demi menjamin keamanan personel serta keberlanjutan ekosistem laboratorium. Selanjutnya masuk pada soal yang pertama, yaitu merancang prosedur analisis. Di sini ada tugas untuk membuat diagram alir prosedur identifikasi senyawa yang menerapkan GAC dengan metode. Yang pertama ada reaksi gugus fungsi, yang kedua reaksi alkaloid, yang ketiga spektrofotometri UV visible, dan yang keempat spektrofotometri inframerah, dan memberikan penjelasan penerapan GAC dengan menambahkan kolom keterangan di bawah diagram alir. Yang pertama dilakukan reaksi gugus fungsi. Dengan gambar yang terlampir yaitu struktur kloramfenikol, ada gugus fungsi alkohol, eter, keton, alkaloid, dan amina. Pertama itu dilakukan reaksi gugus fungsi pada alkohol, yaitu dengan uji seri amonium nitrat, yaitu dimasukkan 2-3 tetes sampel ke dalam tabung reaksi, ditambahkan 1 tetes NH32CNO36, diamati perubahan warna yang terbentuk, yaitu merah untuk alkohol, hijau coklat untuk fenol. Lalu dilakukan uji esterifikasi, dimasukkan 2 tetes larutan sampel ke dalam tabung reaksi, ditambahkan 10 mg asam salisilat, ditambahkan 1 ml H2SO4, dipanaskan, lalu diamati dengan terciumnya aroma ester yang khas. Yang kedua itu dilakukan reaksi gugus fungsi pada gugus amina, yaitu dengan uji PDAB-HCl, di mana dimasukkan 10 mg sampel ke dalam tabung reaksi, ditambahkan 2 tetes PDAB-HCl, diamati dengan terbentuknya endapan kuning, jingga tua. Lalu dilakukan uji korek api, yaitu dicelupkan batang korek api ke dalam larutan HCl pekat, dicelupkan ke dalam larutan sampel dalam HCl pekat, lalu diamati warna yang terbentuk pada batang korek api, yaitu kuning jingga. Dengan penerapan GAC, yaitu menggunakan skala mikro atau tetes atau kasus katalis asam padat, dengan mengganti dengan uji oksidasi menggunakan kalium permanganat encer dan menggunakan plat tetes untuk meminimalkan volume dan lakukan di lemari asam. Yang kedua dilakukan reaksi alkaloid, yaitu dengan uji reaksi Dragendorf dan uji reaksi Mayer. Uji reaksi Dragendorf yaitu ditimbang 10 mg sampel, dilarutkan dalam 2 ml asam klorida encer atau dengan aquades, ditambahkan 2-3 tetes reaksi Dragendorf melalui dinding tabung, diamati perubahan yang terbentuk yaitu endapan jingga hingga merah coklat. Yang kedua uji reaksi Mayer yaitu ditimbang 10 mg sampel, dilarutkan dalam 2 ml asam klorida encer, ditambahkan 2-3 tetes reaksi Mayer melalui dinding tabung. Lalu diamati perubahan yang terbentuk yaitu endapan putih atau kekuningan. Dengan penerapan GAC menghindari pelarut berbahaya seperti kloroform, menggunakan skala kecil untuk mengurangi penggunaan bahan limbah dan limbah reagen dalam logam berat, tetap diawasi. Setelah itu dilakukan spektrofotometri UV visible, yaitu ditimbang 10 mg sampel, dilarutkan dalam 100 ml NaOH 0,1 N atau air larutan stok, dipipet aquat untuk pengenceran hingga konsentrasi yang diinginkan, lalu dinolkan instrumen dengan larutan blankel parut yang sama, dan di scanning panjang gelombang 200-400 nm dan ditentukan lambda max-nya. Dibandingkan dengan pustaka yaitu 200-280 untuk cincin aromatik, 270-300 senyawa terkonjugasi, dan penerapan GAC-nya dilakukan untuk analisis secara langsung pada jalur produksi, dilakukan perangkat lunak untuk efisiensi pengolahan data, hindari penggunaan bahan kimia yang beracun bagi manusia dan lingkungan. Selanjutnya dilakukan spektrofotometri inframerah, yaitu disiapkan sampel serbuk kering, dicampur dengan KBR murni kering, perbandingan 1:100, digerus hingga homogen dalam mortir, dikempa dengan
tekanan tinggi hingga terbentuk pelet transparan. Lalu disesuaikan pelet pada holder sampel instrumen FTIR di running alat pada rentang bilangan gelombang 4000 sampai 400 cm pangkat min 1. Lalu diidentifikasi puncak serapan dan menentukan gugus fungsi, di mana 3200 sampai 3500 cm itu untuk OH, 1700 cm untuk CO, 160 cm untuk CC, dan 3300 cm untuk NH. Dengan menggunakan penerapan GAC yaitu otomatisasi untuk mengurangi kesalahan manusia dan limbah, gunakan alat yang hemat energi, dan gunakan volume sampel yang sangat kecil. Selanjutnya pada bagian 2 yaitu interpretasi data dan pembuatan kesimpulan. Di sini ada nomor 1 yaitu jelaskan prinsip analisis kualitatif pada percobaan di atas dan berikan tanggapan dan kesimpulan saudara apabila spektrum yang dipilih sebagai berikut. Dengan menjawab nomor 1 bagian A yaitu jelaskan prinsip analisis kualitatif pada percobaan di atas, yaitu prinsip analisis kualitatif dengan spektrofotometri UV visible berdasarkan pada karakteristik serapan radiasi elektromagnetik oleh suatu molekul yang secara spesifik yaitu ada transisi elektronik. Molekul organik yang memiliki gugus kromofor atau ikatan rangkap terkonjugasi akan menyerap energi pada panjang gelombang tertentu untuk mengeksitasi elektron dari orbital ground state ke exit state, misalnya transisi pi menuju pi bintang. Selanjutnya spektrum spesifik, yaitu setiap senyawa memiliki profil spektrum yang khas. Analisis kualitatif dilakukan dengan membandingkan panjang gelombang maksimum lambda max dan bentuk kurva yaitu pola spektrum antara sampel dengan standar yaitu baku pembanding pada pelarut yang sama. Lalu identitas senyawa itu jika lambda max dan profil spektrum sampel identik dengan standar, maka dapat disimpulkan bahwa sampel tersebut mengandung senyawa yang dimaksud. Berarti dalam hal ini itu adalah asam benzoat. Dan yang B itu berikan tanggapan dan kesimpulan. Sebelum memberikan tanggapan dan kesimpulan dilakukan analisis data spektrum terlebih dahulu, yaitu parameternya itu ada lambda max utama, lambda max sekunder, bentuk kurva pada spektrum sampel kiri, dan spektrum baku pada yang kanan, yaitu dengan lambda max utama di spektrum sampel itu 230 nm, lambda max sekundernya itu 273,80 nm, dan bentuk kurvanya itu menunjukkan dua puncak utama dengan lembah yang serupa. Sedangkan pada spektrum baku, lambda max utama itu 230, lambda max sekunder itu 274, dan bentuk kurvanya itu memiliki profil yang identik dengan sampel. Selanjutnya tanggapan. Kesesuaian panjang gelombang, yaitu hasil pengukuran menunjukkan bahwa sampel ini memiliki serapan maksimum pada 230 nm dan 273,80 nm. Nilai ini sangat akurat dan sesuai dengan literatur serta spektrum baku pembanding yang tersedia, yaitu lambda max-nya itu 230 nm dan 274 nm. Terus profil spektrum itu bentuk kurva dari sampel menunjukkan pola yang identik dengan baku pembanding asam benzoat dalam bentuk etanol, dalam pelarut etanol, di mana terdapat satu puncak tajam yang tinggi yaitu puncak primer dan satu puncak yang lebih rendah yaitu puncak sekunder. Dan kesimpulannya itu dapat disimpulkan bahwa berdasarkan data spektrum tersebut, bahan baku tersebut secara kualitatif adalah benar asam benzoat. Identitas sampel terkonfirmasi karena memiliki kesesuaian lambda max dan profil spektrum yang identik dengan baku pembanding. Mutu bahan baku dari sisi identitas telah terpenuhi. Selanjutnya pada bagian nomor 2 masih dalam interpretasi data dan pembuatan kesimpulan, di mana soalnya itu adalah berapakah nilai Emax senyawa tersebut, lalu transisi apa yang mungkin terjadi dan gugus apa yang mungkin dapat diduga dari nilai Emax ini. Untuk menjawab nomor 2 ini pada bagian nomor pertama yaitu berapakah nilai Emax senyawa tersebut. Pertama-tama itu perhitungan konsentrasi akhir, di mana diketahui massa isolat itu 50 mg dilarutkan dalam 50 ml metanol. Pertama, C stoknya itu 50 mg dibagi 50 ml sama dengan 1 mg per mili atau 1000 mikrogram per mili ppm. Dilakukan pengisian pertama yaitu P1C1 sama dengan P2C2. 1 ml stok diencerkan menjadi 10 ml, di mana konsentrasi 1 yaitu 1 ml dibagi 10 ml dikali 1000 ppm sama dengan 100 ppm. Lalu pengenceran kedua, 1 ml dari pengenceran pertama itu diencerkan
kembali menjadi 10 mili. Jadi C2 itu sama dengan 1 mili dibagi 10 mili dikali 100 ppm sama dengan 10 ppm sama dengan 10 mg per liter. Jadi konversi ke molaritas diketahui BM senyawanya itu 198 gram per mol, maka M sama dengan konsentrasi gram per liter dibagi BM gram per mol, yaitu 0,010 gram per liter dibagi 198 gram per mol, menghasilkan 5,05 kali 10 pangkat 5 mol per liter. Lalu menghitung nilai Emax-nya menggunakan hukum Lambert, yaitu A sama dengan E dikali B dikali C. Itu A-nya itu 0,5, B-nya itu 1 cm, dan C-nya itu 5,05 kali 10 pangkat 5 M. Jadi Emax sama dengan A dibagi B dikali C sama dengan 0,5 dibagi 1 dikali 5,05 dikali 10 pangkat 5 sama dengan 9,900 L mol pangkat min 1 cm min 1. Lalu untuk nomor 2, transisi apa yang mungkin terjadi dan gugus apa yang mungkin dapat diduga dari nilai Emax itu. Jadi berdasarkan nilai lambda max 274,7 nm dan epsilon max-nya 9.900, jadi transaksi elektronik itu nilai epsilon di kisaran 1000 sampai 10.000 itu pada panjang gelombang tersebut biasanya menunjukkan transisi pi menuju pi bintang. Meskipun transisi n atau non ikatan menuju pi bintang ini bisa terjadi di area ini, tapi nilai intensitasnya epsilon biasanya jauh lebih rendah, yaitu kurang dari 100. Oleh karena itu, transisi utama yang teramati adalah perpindahan elektron pada sistem ikatan rangkap terkonjugasi. Lalu untuk dugaan gugus fungsinya itu ada sistem aromatik, di mana puncak di daerah 270 nm sangat khas untuk cincin bezena yang tersubstitusi. Lalu kromofor terkonjugasi yaitu adanya gugus karbonil C rangkap O yang terkonjugasi dengan ikatan rangkap 2 C rangkap C atau cincin aromatik. Jadi kaitannya dengan sampel yaitu karena sampel berasal dari jamu asmagon seringkali mengandung BKO seperti teofilin atau kafein. Spektrum dengan dua puncak aprok 216 nm dan 274 nm serta BM 198 sangat identik dengan karakteristik teofilin atau derivat xanthin lainnya. Selanjutnya pada bagian nomor 3, yaitu seorang apoteker gizi sedang melakukan analisis bahan baku kloramfenikol. Dari hasil analisis diperoleh dengan data sebagai berikut. Baik, pertama itu dilakukan struktur kimia, di mana gambar ini tertera gambar struktur kloramfenikol. Jadi hasil pengujian kloramfenikol menunjukkan adanya gugus nitro, yaitu alkohol dan aromatik. Gugus fungsinya ada nitroaromatik, alkohol primer dan sekunder, dan amida dan halogen. Lalu masuk ke dalam golongan senyawa antibiotik spektrum luas atau amfenikol dengan referensi Farmakope Indonesia 6. Lalu dilakukan pemeriksaan organoleptik, yaitu hasil pengujian menunjukkan serbuk hablur, putih kecoklatan, agak higroskopis, rasa pahit, tidak berbau. Sedangkan literatur dan interpretasi menunjukkan serbuk hablur putih hingga putih kekuningan atau putih kelabu, tidak berbau, rasa sangat pahit. Jadi referensi Farmakope Indonesia 6. Juga dilakukan pengamatan jarak lebur, yaitu hasil pengujian di 150 sampai 151 derajat Celcius, sedangkan literatur dan interpretasi di 149 derajat Celcius dan 152 derajat Celcius. Dengan keterangan murni karena rentang leleh tajam dan masuk ke dalam standar literatur menggunakan referensi Farmakope edisi 6. Selanjutnya dilakukan uji kelarutan juga, di mana hasil pengujian menunjukkan larut dalam air dan eter, sedangkan literatur dan interpretasi itu larut dalam lebih kurang 400 bagian air, dalam 2,5 bagian etanol, dan dalam 7 bagian propilen glikol. Sukar larut dalam eter, dan juga prediksi gugusnya itu adanya gugus polar dan gugus non-polar. Lalu reaksi kimia analisis gugus fungsi, yaitu hasil pengujian menunjukkan positif uji EVOH2, reduksi menjadi amin, uji kromat, uji adisi brom dan Bayer. Dengan prediksi gugus fungsi berdasarkan reaksi kimia, yaitu reduksi NO2 menjadi NH3 itu nitroaromatik, adisi brom adanya ketidakjenuhan yang berarti cincin aromatik, serta uji kromat yaitu gugus alkohol dengan referensi Outhoff. Selanjutnya dilakukan pengujian spektrum UV, di mana hasil pengujian dengan gambar spektrum terlampir dan lambda max itu 278 nm, MR-nya itu 323, dan nilai absorbantivitasnya yaitu
jika berdasarkan chloramphenicol itu 33,3 mikrogram per mili dan C-nya itu 33,3 mikrogram per mili menjadi 0,0333 gram per liter. Jadi M sama dengan gram per liter dibagi MR sama dengan 0,0333 dibagi 323 sama dengan 0,000103 mol per liter menjadi 1,03 kali 10 pangkat min 4 dengan prediksi gugus fungsi yaitu gugus nitroaromatik yang terkonjugasi dengan cincin benzena. Selanjutnya pada menggambar hasil literatur dan interpretasi yaitu dengan lambda maksnya itu 278 nm dengan nilai absorptivitasnya dengan menggunakan rumus Lambert-Beer yaitu M0 sama dengan A dibagi B dikali M sama dengan 1,0 dibagi 1 dikali 1,03 dikali 10 pangkat min 4 dengan hasil 9,708 L mol 4 min 1 kali Cm min 1 dengan referensi Farmakopeia Indonesia 6. Selanjutnya dilakukan uji spektrum IR dengan hasil pengujian gambar spektrum terlampir dan hasil literatur dan interpretasi juga gambar spektrumnya terlampir dengan pengamatan menggunakan bilangan gelombang dan gugus fungsi pada hasil pengujian dan interpretasi di mana ada gugus fungsi, bilangan gelombang dan intensitas yang terlampir dengan referensi dari Mofat.ac. Selanjutnya MR pada hasil pengujian itu ada 323 mana MR pada literatur dan interpretasi yaitu 323,13 yang dimana hasil pengujian itu kan 323 berarti sangat sesuai dengan literatur. Hal ini memperkuat identitas sampel chloramphenicol murni dengan referensi Farmakopeia Indonesia 6. Jadi berdasarkan data hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan senyawa dapat disimpulkan bahwa sampel ini mengandung chloramphenicol. Selanjutnya pada nomor 4 yaitu masih sama dengan interpretasi data dan pembuatan kesimpulan, yaitu seorang peneliti sedang melakukan analisis struktur senyawa hasil isolasi dari bahan alam. Dari hasil analisis diperolehnya data sebagai berikut. Selanjutnya dijawab untuk pertama ini struktur kimia yaitu struktur paracetamol dengan gambar terlampir yaitu hasil pengujian paracetamol senyawa aromatik dengan gugus fenol dan kemungkinan turunan aminoloksim. Dengan gugus fungsi ada fenol, amida, dan cincin benzen. Lalu termasuk ke dalam golongan senyawa analgetik antipiretik yaitu turunan anilin atau para aminofenol dengan referensi Favia Vogel. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan organoleptik yaitu hasil pengujian menunjukkan serbuk hablur, putih kecoklatan, higroskopis, rasa pahit, tidak berbau. Sedangkan literatur dan interpretasi yaitu serbuk hablur, putih, tidak berbau, rasa sedikit pahit dengan referensi Farmakopeia Indonesia 6. Selanjutnya dilakukan jarak lebur bahwa hasil pengujian menunjukkan 170 sampai 171 derajat Celcius. Sedangkan literatur dan interpretasi yaitu 168 derajat Celcius dan 172 derajat Celcius yang menunjukkan senyawa cukup murni di mana rantangnya sempit dan kemungkinan senyawa aromatik polar. Referensi Farmakopeia Indonesia. Selanjutnya dilakukan uji kelarutan di mana hasil pengujian menunjukkan larut dalam air dan ether. Literatur dan interpretasi menunjukkan larut dalam air panas, alkohol, dan sangat sedikit larut dalam ether. Prediksi gugusnya yaitu memiliki keseimbangan antara gugus polar yaitu OH dan NH dan kerangka nonpolar yaitu cincin benzen dengan referensi Vogel organik. Selanjutnya juga dilakukan dengan reaksi kimia analisis gugus fungsi di mana hasil pengujian menunjukkan positif reaksi FeCl3, pelepasan NH3 dan uji asam hidroksamat, uji adisi brom dan Bayer. Lalu prediksi gugus fungsinya berdasarkan reaksi kimia itu di mana ada fenol dengan positif FeCl3 menghasilkan warna biru atau ungu, amida hidrolisis menghasilkan NH3 dan aromatik reaksi adisi atau substitusi pada cincin dengan referensi Vogel organik. Selanjutnya dilakukan pengujian pada spektrum UV di mana ada gambar hasil pengujian dan juga literatur dan interpretasi. Yang pertama itu ada dalam hasil pengujian di mana lambda maksnya itu 243 nm
lalu menghitung absorptivitas molarnya, di mana diketahui A sama dengan 0,679, B-nya 1 cm, C-nya itu 6 kali 10 pangkat min 3 gram per liter, dan MR itu 151. Di mana dihitung molaritasnya pertama dulu, yaitu 6 kali 10 pangkat min 3 dibagi 151, menghasilkan 3,97 kali 10 pangkat min 5 per mol per liter. Dengan lambda max-nya itu adalah A sama dengan lambda max sama dengan A dibagi B dikali C sama dengan 0,679 dibagi 1 dikali 3,97 kali 10 pangkat min 5 menghasilkan 17,103 liter mol min 1 pangkat min 1 dan Cm pangkat min 1. Dengan prediksi gugus fungsi berdasarkan nilai absorptivitas molar, yaitu kromofor aromatik terkonjugasi dengan sistem amida, yaitu transisi pi menuju pi bintang dengan referensi Pavia. Sedangkan pada literatur dan interpretasi, yaitu lambda max-nya itu 253 sampai 260 nm, di mana aromatik terkonjugasi. Transisinya itu adalah N, yaitu non-ikatan menuju pi bintang, dan juga pi menuju pi bintang dengan referensi Pavia. Selanjutnya dilakukan pengujian spektrum IR. Dengan hasil pengujian, gambar spektrum yang terlampir dengan pengamatan menggunakan tabel bilangan gelombang dan gugus fungsi. Ada bilangan gelombang hasil pengamatan, intensitasnya ada yang kuat, sedang, lemah, adapun yang sangat kuat, dengan adapun dugaan gugus fungsi. Semuanya tertera pada tabel berikut. Dan juga ada pengamatan MR. Pada hasil pengujian itu MR-nya 151, dengan pada MR pada literatur dan interpretasi itu 151,16 dengan referensi Pavia. Jadi dalam hasil pengujian ini dapat disimpulkan berdasarkan hasil analisis, senyawa tersebut diduga memiliki gugus fenol, yaitu hidroksi aromatik dan amina sekunder asetamida yang terikat pada cincin benzen. Senyawa ini disimpulkan sebagai parasetamol. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata dan pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.